Terima kasih dokter. Ini bahas kasus yang dok, boleh nggak? Yang Ya. prekop Kita boleh yang operatif Operatif dulu kosong. nggak ada dok. sama sekali. Karena berangkat. 1 minggu ini nggak ada dok. Karena pada berangkat ke Iya, Jepang, jadi nggak digeser ada semua. operasi sama. Nggak ada dok. Ya oke lah. Saya sini mau membahas satu kasus yang ada di Poli, itu tentang seorang anak. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Dokter Kari dan teman-teman. Pada pagi hari ini saya mau mendiskusikan sebuah kasus. Ini mengenai seorang anak, Kirana 3 tahun, usianya. Dia datang, keluhan utamanya itu dengan schedule bleeding. Jadi sudah dilakukan anamnesis sama ibunya. Memang anak ini mengeluhkan adanya keluar darah dari jalan lahir, sedikit menetes tapi nggak sampai penuh, ada di pampersnya, kayak kalau ibunya mendeskripsikan seperti ada garis-garis gitu di pampersnya, dan tidak ada pertumbuhan rambut, tidak ada pertumbuhan jerawat, payudara juga tidak disadari ada pertumbuhan, pasiennya agak gemuk. Terus pasien ini juga mengalami speech delay 1-2 ke atas dan terapi bicara. Jadi gambaran schedule bleedingnya kurang lebih seperti ini. Pada bulan April itu mulai dari tanggal 25 sampai 29 April, bulan Mei tidak ada, bulan Juni 18 sampai 21, bulan Juli 2 sampai 4 Juli, Agustus dan September dikeluhkan ada keluar darah, tapi bulan Oktober terakhir ini sudah tidak ada lagi keluar darah sampai terakhir kemarin pasien datang. Kemudian kalau dari pemeriksaan fisik, ini ditemukan berat badannya 18 kg dengan tinggi badannya 96,5. Temuan tenor stage-nya seperti ini, N1P1. Lalu pada saat ditemukan ada keluhan pendarahan untuk dibawa ke SPOG, tapi keterangan dari USG-nya hanya uterusnya 2x1 dengan ovarium sulit dinilai. USG-nya apa? USG, kalau ini yang dari SPOG dia nggak bawa dok, cuma dari keterangan tulisan aja dok, dari SPOG di luar. Setelah itu pasien datangnya kan ke bagian anak pertama kali didiagnosis dengan pubertas prekop. Kemudian ada pemeriksaan penunjang yang dilakukan. Dari bone age-nya ditemukan kesimpulannya accelerated girl karena usia tulangnya sesuai dengan 5 tahun, usia anak ini 2 tahun 8 bulan pada saat itu. Dan diperiksakan poros juga, porosnya LH-nya 0,11, FSH-nya kurang dari 0,1, estradiolnya 16,47. Nah, saya coba cari data referensi untuk estradiol pada anak di bawah 10 tahun, prepubertas itu batasannya 10, di bawah 10. Kemudian di bagian anak dilakukan USG, ini masih USG di bagian anak, ditemukan korpus uteri banding cervix itu 1,6 banding 1, sorry ini bukan L ya, 1 perbandingan. Kemudian ditemukan tampaknya lesi kistik multiple di ovarium kanan, ukuran 2,4 kali 2,3, tidak ada internal echo, ovarium kiri sulit dinilai. Ini ada gambaran USG-nya, ini gambaran uterusnya. Ini gambaran masa kistik ovariumnya. Yang di ovarium kanannya dok. Yang pertama kali temuannya dok, pada bulan April. Di mana nih? Di kanan ovarium dok. Bukan di RSCM. Iya, di divisi anak dok ada dokter USG. Iya. Ini gambarnya karena diambil dari ibunya, nggak bawa ke sini kemarin. Kemudian pasien ini datang ke Obgyn, coba kita lakukan USG di bijanan. Kesimpulannya tampak uterus sudah berada dalam bentuk estrogen exposure, ukuran uterusnya hipoplasi dengan kedua ovarium belum berkembang sesuai dan tidak tampak massa, kondisinya sesuai dengan prapubertas. Jangan dibaca. Iya, ini gambarnya loh. Aduh, nggak diambil dari mesin nih.
Ya, volumenya masih 2,8 cm kubik. Endometriumnya hanya 1,7. Tipis. Dua ovariumnya yang kemarin masa kistiknya udah nggak ada nih dok. Lebih kayak gambaran multikistik kalau lihatnya ya dok. Ya, yang jelas nggak ada masa kistik lah ya. Iya, yang temuan kemarin mungkin retention follicle bisa juga ya dok. Bisa aja. Terus Ovarium kiri kanannya gambarannya kurang lebih seperti ini dok. Jelas maaf dok. Terus dicoba kemarin udah dicoba dilakukan cek porosnya lagi dok. Ini gambarannya memang sesuai hipo sih dok masih. pertanyaannya adalah apakah bleedingnya masih ada atau enggak? Bleedingnya ibunya bilang terakhir memang di bulan Oktober, bulan ini belum ada dok. 6 bulan terakhir belum ada. Ini enggak, Oktober kemarin kan 1 bulan lalu dok. November ini belum ada bleeding lagi pasiennya bilang. Kan baru hari ke-6 ini dok. 6 hari. Oke, terus? Data yang dipunya baru itu sih dok, diagnosis pasien ini dan kira-kira tata laksananya. Jangan pikir tata laksana dulu. Pendapatnya apa dulu nih? Pendapatnya apa dulu? Pasien ini satu dok, dia ada bleeding tapi kondisi payudaranya masih M1 P1 dok. Iya, jangan bacakan data. Setelah ini kan kita udah review semuanya. Coba saya minta pendapat dari semuanya. Apa ini sebenarnya? Kasus apa ini? Justru evidences yang tadi kemudian ada dong. Ada satu Ya, kenapa Tomo bilang ini ada precocious puberty? ada jenis Apakah perdarahan atau keluarnya darah dari vagina itu pasti haid? Itu ininya aja, logikanya aja. Apakah semua darah yang keluar dari vagina itu adalah haid? Karena kalau kita ngomong ini precocious puberty, nah coba tolong tunjukkan ke saya di mana bukti precocious pubertinya. Kalau dilihat kadar LH-nya nggak, Itu pun udah ada. iya nggak ada, nggak ada. Tidak menunjukkan. tapi memang secondary sexual characteristiknya nggak kelihatan. Sekarang pertanyaannya, kalau kalian baca precocious puberty, apakah pernyataan bahwa precocious puberty itu adalah ditandai dengan dengan perkembangan organ seks sekunder? Kadar LH. Coba jelaskan lebih lanjut, Indra. Apa yang dimaksud dengan precocious puberty? Ferry? Orang yang paling senior sama Intan saya mau tahu. Ntar kalau ada pasien baru buka HP gimana ntar? Intan? Proses puberti yang dimulai di bawah usia 10 tahun biasa, di bawah 8 tahun kita bilang proses puberti. Tapi sebenarnya harusnya inline dengan adanya step-step di puberti. Enggak, saya berharap kalian menjelaskan kepada saya apa yang menjadi mekanisme dari precocious, apa yang menjadi, pertama kita kembali ke fisiologi puberti dulu. Kayak gimana sih fisiologi puberti itu? Baru kemudian kalau kita tahu yang normal, maka kita tahu yang nggak normal tuh kayak gimana. Adanya lonjakan LH dok pada malam hari terutama. Lonjakan LH, maksudnya lonjakan LH tuh gimana maksudnya? Maksudnya kalau pada balita kan dia harusnya pada kondisi gonadostat, dimana kalau dengan kadar estradiol yang sedikit,
kondisi si hipotalamusnya masih sangat hipersensitif sehingga kondisinya tetap menghasilkan LH dan fasa yang sangat rendah. Ya, apa maksud gonadostat? Gonadostat adalah kondisi hipersensitif pada generator puls. Jadi meskipun kadar estradiol yang ada pada anak tersebut masih sangat rendah, tetap mampu memberikan feedback negatif pada gen, tetap dapat mensupresi. Bagaimana mekanisme gonadostat terjadi? Ini keluar nih di ujian training di UKN. Gimana mekanisme terjadi? Pertama, ada interaksi berbagai neurotransmitter di sentral. Kita tahu ada banyak neurotransmitter, ada serotonin, ada GABA dan lain-lain. Ya, dan itu akan memicu terjadinya hypersensitivity terhadap umpan balik negatif yang berasal dari estrogen. Nah, terus bagaimana peran yang terakhir? Kalian dari kemarin selalu bicara tentang candineuron. Gimana candineuron pada pubertas? Karena ternyata kita awalnya mengira bahwa GnRH neuron ini dikendalikan hanya oleh norepinefrin, oleh dopamin, oleh endorfin. Ternyata masih ada lagi di atasnya, yaitu sekumpulan neuron yang dikenal sebagai candineuron. Ada kispeptin, ada neurokinin, ada dinorfin. Nah, ini gimana mekanismenya? Kita tahu bahwa candineuron adalah merupakan salah satu yang berperan dalam mengendalikan pulsatilitas GnRH. Nah, pulsatilitas GnRH inilah yang akan memicu terjadinya pelepasan gonadotropin. Dan dengan pola pulsatilitasnya maka dia dapat menginduce gonadotropin mana yang akan dominan. Apakah FSH lebih dominan daripada LH atau sebaliknya LH lebih dominan daripada FSH. Dan itu diakibatkan karena adanya mekanisme wave yang dihasilkan oleh GnRH. Jadi sangat kompleks sebenarnya untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana GnRH neuron ini dapat melepaskan GnRH dalam bentuk yang sifatnya pulsatile. Dan kalau tadi disampaikan bahwa ini precocious puberty, dari mana precocious puberty? Karena kita memahami bahwa precocious puberty diawali bukan dengan pertumbuhan organ seks sekunder, tapi diawali dengan apa? Dengan meningkatnya LH. Ya, dengan meningkatnya LH itu yang harus dilakukan. Masalahnya tidak sembarang waktu LH ini akan naik. Akan tetapi dia spesifik, hanya muncul pada saat awalnya di malam hari. Jadi kalau kita melihat pemeriksaan kadar gonadotropin seperti itu, pertanyaan kita sebagai seorang endokrinologis, valid atau enggak itu pemeriksaannya? Enggak, random. Ya, jadi kalau kita mau membahas kasus tapi hasil pemeriksaannya nggak valid, ngapain kita pakai? Itulah makanya saya bilang balik dulu ke fisiologi, baru kita ngomong yang patologi. Jadi ini kan kacau-kacauan ini. Mau ngomong precocious puberty tapi menggunakan kadar hormon yang diambil di daylight, ini kan nggak nyambung. Dan seharusnya saya nggak tahu yang di depan yang ngambil gonadotropin itu bagian anak atau kita. Yang pertama kali anak. Ya, mereka ambil kapan? Apakah di malam hari atau gimana? Kan kita itu dulu yang harus kita lihat. Dengan adanya LH yang mulai meningkat, maka itu menunjukkan apa sebenarnya? Sudah mulai hilangnya gonadostat. Ya, sudah mulai hilangnya gonadostat.
sudah mulai ada rearrangement dari berbagai interaksi dari neurotransmitter, lalu kemudian mulai terjadinya perubahan pada stimulus yang keluar dari KNDy neuron terhadap GnRH neuron, sehingga mulailah lambat laun keluar gonadotropin di situ, dan diikuti dengan mulai keluarnya hormon steroid dari ovarium. Nah, kalau kita lihat hormon steroid yang muncul pertama adalah tentu apa? Ya udah pasti estradiol, karena kita melihat bahwa tidak mungkin ada folikulogenesis yang berujung kepada ovulasi, makanya kita nggak akan harap ada progesteron di situ. Makanya apa konsekuensi dengan adanya muncul estrogen terlebih dahulu? Apa konsekuensinya? Pertumbuhan payudara. Pada pertumbuhan payudara, yaitu yang kita kenal sebagai telarki, ya. Makanya stage dari pubertas itu kenapa ada sequence-nya? Ya, karena ini sangat berkaitan dengan mekanisme fisiologi yang terjadi. Ya, jadi artinya dalam hal ini kita bisa melihat bahwa dengan adanya mekanisme mulai keluarnya estradiol secara perlahan, maka kita bisa mulai melihat perubahan pada target organnya, dan ditandai dengan adanya breast budding. Ini kan adalah merupakan mekanisme pertama yang terjadi pada pubertas. Kita bicara fisiologi. Nah, ini makanya kalau kita lihat di situ jelas harus ada pertumbuhan payudara untuk merefleksikan bagaimana kerja dari estradiol. Dan kita tahu target organ estradiol ini bukan hanya payudara, tapi juga uterus. Dan dua-duanya harusnya linier. Ya. Bisa kita lihat di dalam sebuah grafik, ya, bagaimana perkembangan payudara akan selalu diikuti dengan perkembangan uterus dan tebal endometri. Nah, berapa rata-rata tenor stage di mana seorang perempuan mulai mengalami menarki? M3. Rata-rata M3. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa benar nggak ini adalah akibat mekanisme kerja dari estradiol. Karena kok kelihatannya nggak ada tanda-tanda breast budding, kok volume uterusnya juga masih di bawah 13 cm ya, meskipun kita bisa lihat ini bentuknya sudah tidak tubular lagi, ya sudah mulai mengarah kepada bentuk yang pear shape, ya, karena sekali lagi mekanisme kerja dari estrogen pada uterus akan menyebabkan terjadinya mekanisme diferensiasi dan pertumbuhan dari uterus, sehingga menyebabkan mulai terjadinya transformasi bentuk uterus dari bentuk tubular menjadi bentuk pear shape. Terus yang kedua, mulai terjadi elongasi dari korpus, sehingga kita bisa melihat rasio antara korpus dengan serviks akan makin bertambah. Lalu kemudian terjadi penebalan endometrium. Nah, jadi 3 hal itu yang kita lihat dalam bukti yang ada, yang kita lihat dalam laporan kasus ini. Apakah benar ini terjadi atau enggak? Nah, gimana? Pada kasus ini, Dok, memang dia tidak linear antara telarkinya, pertumbuhan payudaranya sama pendarahannya itu bleedingnya. Primanya itu juga, Dok, yang Oke. Nah, terus kedua, kalau kita lihat fase pertama dari pubertas adalah lepasnya hormon estrogen, maka apa tahapan kedua dari pubertas? Growth spurt. Bisa dijelaskan kenapa growth spurt menjadi bentuk kedua dari tanda-tanda pubertas? Ya, Dok, karena estradiol yang lepas dalam kadar rendah akan merangsang keluarnya growth hormone yang nanti akan memicu pengeluaran dari insulin growth factor yang akan bekerja pada tulang panjang
sehingga akan terjadi pemanjangan tulang. Namun kalau pada kadar tertentu saat estradiol itu sudah semakin tinggi dan terjadi menark, dia justru malah akan menyebabkan penutupan epiphyseal plate sehingga pertumbuhan anak itu biasanya tidak akan bisa bertambah lebih banyak lagi, maksimal 6 cm dok. Ya, setelah bagus. Jadi kita bisa lihat bahwa peningkatan estradiol yang gradual ini akan menyebabkan mulai keluarnya growth hormone dan akan mempengaruhi insulin like growth factor yang nantinya akan bekerja pada tulang-tulang panjang, dan tentunya dengan kadar estradiol yang masih rendah maka epiphyseal plate juga masih cukup terbuka sehingga kita akan melihat adanya tulang-tulang panjang. Nah, bisa kita coba lihat pada pasien ini, apakah ada pertumbuhan badan yang melebihi usianya, meskipun tadi sudah dikatakan bahwa berasal dari bone age terjadi akselerasi. Kelihatannya enggak sih dok. Kalau dari bagian anaknya sih masih dalam kurva normal dok. Masih dalam batas Tapi normal. bone age-nya memang accelerated dok. Jadi ada accelerated. Iya. Ya, itu kan sesuatu hal yang kalau dibilang accelerated kan ada sesuatu faktor yang mengakselerasinya kan. Tapi kemarin sih diskusi sama bagian anak dok, kalau dia kan anaknya usia 3 tahun dok. Tapi kalau di bagian anak accelerated-nya masih selisih 2 tahun itu kayak masih dianggap Oke, masih dianggap masih varian. Iya dok. Oke, varian jadi normal. bukan sesuatu yang di atas normal. Iya. Oke. Baik. Nah, terus kemudian tahapan berikutnya dari pubertas apa? Adrenarki, Adrenarki itu dipicu oleh apa? androgen. Iya, androgen yang datang dari mana? Pertama kali dari adrenal. Pertama kali. Bukannya memang dari adrenal. Iya, dari Jadi artinya kalau ada produksi adrenal androgen itu ada hubungannya nggak dengan tahapan pubertas sebelumnya? Adrenarki ini menggambarkan apa sebenarnya? Peningkatan androgen di produksi adrenal melalui DHEAS dok, dehydroandrogen sulfat. DHEAS itu androgen yang tidak aktif ya, karena ada sulfatnya. Tapi ini kan akan ada efek androgen. Jadi adrenarki ini menunjukkan apa sebenarnya? adanya Ada peningkatan peningkatan aktivitas androgen. 17-20 DHA dan penurunan dari beta gitu. Kalian kan endokrin, jadi selalu lihat fenomenanya adalah regulasi. Kalau ada androgen keluar dari adrenal, apakah adrenal itu keluar begitu saja? Nggak ada perangsangan dari Ya pasti ada regulasi hipotalamus, pituitary, dan adrenal. Artinya kalau seorang anak mengalami adrenarki, munculnya androgen yang keluar dari produksi kelenjar adrenal, artinya kita bisa menyatakan bahwa poros HPA-nya sudah jalan. Itu maksudnya. Kalau tadi kan ada poros HPO, ya, lalu ada hipotalamus pituitary growth hormone. Nah, yang terakhir ada hipotalamus pituitary adrenal. Nah, jadi bisa kalian lihat nih, ada 3 poros yang jalan di sini. Itulah kenapa tidak jarang mekanisme pubertas precox itu kadang-kala hanya muncul di 1 poros saja. Kadang nggak semuanya. Karena ini bisa kita lihat nih, mekanisme regulasinya nih sebenarnya terpisah-pisah. Ya, kadang ada yang soliter, hanya HPO-nya saja yang aktif, yang lainnya belum aktif. Jadi kita bisa melihat hanya seorang anak datang dengan mekanisme pubertas precox, tampak dari payudara yang tumbuh dan ada keluar darah saja, tapi nggak ada sama sekali perkembangan puberti dan lain sebagainya, nggak ada. Nah, itu bisa terjadi secara soliter atau sifatnya sering kita sebut sebagai isolated precocious puberty, ya. Jadi bisa isolated seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat secara based on fisiologi, kira-kira meyakinkan nggak
kasus ini kita anggap precocious puberty in terms of the regulation, in terms of the hormone, in terms of the target organ. Meyakinkan nggak? Enggak dok. Iya, saya dari awal lihat gini nggak yakin, tapi Tomo kayaknya yakin banget bahwa ini precocious puberty. Karena khawatirnya nanti kalau kita dikasih anak katakanlah ya di bawah 8 tahun terdapat keluar darah dari vagina, terus kita dibilang dok ini anaknya kemungkinan pubertas precox, terus kita percaya aja tanpa memastikan hal-hal yang tadi, ternyata tahu nggak, jangan-jangan ada trauma pada alat genitalnya. Nah hal-hal ini kita harus sangat hati-hati. Atau ya ada penyakit lain yang ada di vagina ya, seperti mungkin sarkoma botryoides seperti itu yang juga sering ditemukan. Nah jadi artinya kita harus sangat benar-benar memegang fisiologi precocious puberty ini supaya jangan kita misleading dalam melihat adanya kejadian perdarahan pervagina pada seorang anak perempuan yang usianya masih sangat muda. Ya. Izin. Kemarin itu saya coba cari beberapa literatur dok tentang isolated benign vaginal bleeding dok. Jadi memang ada beberapa laporan kasus sih dok yang memang dia isolated vaginal bleeding aja dok. Jadi khusus dia memang belum ada pertumbuhan pubertas lainnya, hanya khusus bleeding dari uterusnya. Itu ada beberapa kasus sih dok, memang tidak didefinisikan masuk ke dalam pubertas precox. Kalau dikatakan sih dok penyebabnya memang belum jelas, tapi lebih karena pada hipersensitif dari endometriumnya terhadap peningkatan sedikit saja kadar estrogen yang beredar dok. Kalau yang saya coba cari gitu sih dok. Ya, bagus juga ada ide baru bahwa ada hypersensitivity endometrium terhadap hormon steroid yang masih sangat rendah. Tapi kalau kita melihat seperti itu agak khawatir juga ya, kalau dengan estrogen segini aja kok endometriumnya udah bereaksi. Ada punya ide terkait dengan endometrial sensitivity to steroid hormone? Ada pernah mendengar istilah itu sebelumnya? Ada nggak? Kayaknya saya pernah ngomong-ngomong hal ini juga sih, tapi dengan konteks yang lain. Kalau masih ingat sih, ada nggak? Terkait dengan accelerated endometrial maturity. Ada kaitannya dengan neonatal menstruation. Neonatal menstruation, jelasin. Jadi karena paparan stres selama kehamilan terjadi lepasnya hormon kortisol sehingga wujud pelepasan hormon yang lain pada janin, kemudian ketika lahir putus sirkulasi antara ibu dan janin sehingga terjadi withdrawal pada bayi. Terus konsekuensinya apa? Konsekuensinya terjadi bleeding pada bayi. Hanya masalah bleeding aja, nggak ada yang lain. Kemudian karena uterus belum bertransformasi, bentuknya masih itu, jadi darahnya cenderung bisa retrograde menstruation, bisa memicu kondisi endometriosis di kemudian hari. Kenapa? Kenapa kok nggak mati langsung itu darahnya? Mekanisme imunitas dan Jadi sekali lagi ini memperlihatkannya bahwa kita kalau berbicara endometriosis, kita melihat bahwa penanganan endometriosis ini bisa yang dikenal sebagai primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention. Kalau kita bicara primary prevention, kita bicara bagaimana kita mencegah jangan sampai ada kesempatan
pasien itu mengalami endometriosis. Salah satu teori yang saat ini banyak mendapat perhatian orang adalah adanya neonatal menstrual bleeding. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah neonatal menstrual bleeding adalah sebuah normal phenomenon? Ada yang berani bilang bahwa itu sebuah normal phenomenon? Normal sih enggak itu. Ya kalau enggak, alasannya apa? Karena insidensinya hanya 3-5%. Ya. Jadi artinya kalau ada female fetus, ya, kita tahu kalau kita memahami grafik dari produksi hormon steroid, estrogen dan progesteron dari first trimester, second trimester sampai third trimester, kayak apa grafiknya? Makin meningkat, ya, makin meningkat. Dari semester pertama, kedua, ketiga, grafiknya makin naik. Ini nggak ada yang lihat kurva steroidogenesis in pregnancy. Padahal sangat penting. Ya, dia makin meningkat. Akan tetapi tentunya kalian akan bertanya, kalau semua female neonate in utero terekspos dengan estrogen, ya, dan progesteron yang tinggi, harusnya waktu dipotong tali pusatnya semua harusnya mengalami neonatal menstruation. Kok kejadian ini cuma menimpa sekitar 3-5%? Ya. Nah, ini yang harus menjadi pertanyaan kita semua. Dan ternyata penelitian yang sudah lama yang dilakukan di Prancis, ya, ini udah lama sekali penelitiannya. Ternyata neonatal menstruation banyak ditemukan pada kasus-kasus kehamilan dengan IUGR, preeclampsia, placental abruption. Artinya apa? Ada sesuatu yang memicu terjadinya stres in utero. Ya. Dan stres in utero ini diperkirakan mengaccelerate endometrial maturation, sehingga menyebabkan endometriumnya menjadi responsif terhadap hormon steroid dan kemudian terjadi proliferasi endometrium. Dan pada saatnya, saat dilakukan pemotongan tali pusat, maka hilanglah hormon steroid yang berasal dari maternal, maka terjadi withdrawal bleeding. Akan tetapi karena kita lihat bahwa struktur uterus itu masih berbentuk tubuler dan masih ada banyak sekali mukus di daerah serviksnya, maka most likely darah itu akan lebih banyak mengalir ke belakang, maka terjadi retrograde menstruation. Nah, apa istimewanya retrograde menstruation di saat itu? Belum ada sistem yang cukup untuk Bukan itu, dia kaya akan stem cell. Nah, itu yang menyebabkan kenapa ini akan jadi bom waktu nantinya. Karena yang tumpah ke sana tuh banyak sekali stem cellnya. Karena ini masih di early stage of life. Ya, tinggal stem cell itu menunggu triggernya, yaitu siapa? Estrogen. Ya, tinggal nunggu aja nanti. Nah, jadi make sense kalau tadi Sally mencoba menjelaskan fenomena isolated vaginal bleeding pada kasus ini dikaitkan dengan masalah hypersensitivity terhadap estrogen. Nah, bagaimana cara, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara membuktikannya? Sudah hampir 2 minggu ini atau dalam 1 bulan ini saya mendapatkan 2 pasien di mid 40, ya, yang satu udah usianya sekitar 46 tahun, yang satu lagi 44 tahun, datang dengan masalah mid cycle pain.
ya, mid cycle pain. Sampai karena ini orangnya sangat well educated dua-duanya, mereka bilang saya kalau waktu saya tanya keluhannya apa, saya selalu nyeri pada saat saya ovulasi. Bayangkan ngomongnya kayak gitu. Ini juga artinya bukan orang yang sembarangan, dia udah baca apa itu ovulasi dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya, saya bagaimana ibu tahu bahwa ibu ovulasi? Karena ibu usianya sudah di sekitar mid 40. Seringkali orang di mid 40 masuk ke fase perimenopause dan kemudian tentu saja akan ada kemungkinan kejadian-kejadian siklus anovulasi. Tapi yang satu benar-benar menyatakan bahwa haid saya reguler dan saya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain pada saat mulai terjadi nyeri di mid cycle. Dan saya sudah meyakinkan apakah dia ada riwayat dysmenorrhea sebelumnya. Nggak ada. Dan yang kasus kedua juga nggak ada. Sama sekali nggak ada secondary dysmenorrhea. Dan dua-duanya punya anak. Ya, paritasnya cukup baik. Ya, tidak ada masalah selama ini. Ya, nggak pernah ada penyakit dalam bidang ginekologi. Nah, tentu kalian bisa nggak membayangkan kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk membuktikan bahwa pain ini related dengan ovulasi. Karena pola berpikir ini saya mau terapkan pada pasien ini. Kalau kalian jadi dokter di ruang praktek datang pasien seperti itu, apa yang akan kalian lakukan untuk membuktikan bahwa pain ini related dengan ovulasi? Follicular tracking. Follicle tracking, terus? Enggak, prinsipnya dulu aja. Prinsipnya apa yang mau kalian lakukan? Jangan Konfirmasi membuat, ovulasi. Hah? jangan membuat dia ovulasi dong. Itu kan mau treatment. Enggak, saya ingin membuktikan dulu bahwa ini kan kita harus buktikan dulu dong. Konfirmasi ovulasi. Konfirmasi ovulasi dengan USG. Konfirmasi ovulasi dulu dong. Saya ingin memastikan benar nggak dia waktu pain ini dia benar-benar mengalami ovulasi. Nah, apa yang saya lakukan? USG transvaginal. Kapan? Sesaat dikasih tahu ibunya kalau pada saat dia merasakan nyeri, besoknya kontrol nanti kita lihat ada tanda-tanda terjadi ovulasi, misalnya ada Udah ovulasi dong. kan mau membuktikan dia sudah terjadi. Gimana Tiga. saya tahu bahwa dia udah ovulasi? 3 diperiksa periovulasi dok, jadi mundur 3 hari sebelum perkiraan kira-kira. Iya, saya akan follicle tracking di periovulasi dong. Saya harus lihat ada follicle dominan atau enggak. Saya pastikan dulu dong ada follicle dominan, iya kan? Nah setelah ada follicle dominan, nah terus apa yang kira-kira harus saya lakukan lagi? Kontrol lagi 2 hari buat lihat ovulasi. Kontrol 2 hari. Tes. Ya tes, gampang kan? Lakukan tes. Ada lonjakan LH atau enggak? Iya kan? Ini kita bicara fisiologi aja kan, gampang. Jadi kita nggak usah bikin pasien bolak-balik harus USG. Yang penting kita udah tahu itu ada follicle dominan, lakukan tes. Ya kan? Gimana lakukan tes? Dilakukan midday. Hah? Midday dok. Midday. Setiap hari ya. Midday. Iya, Midday itu kapan? siang dia sudah Siang beroperasi. hari. Kenapa siang hari? Kali. Nggak tahu. Cara mau melihat itu dok. Titik kenapa LH measurement harus dilakukan di siang hari? Kenapa nggak pagi hari? Kalau titik, kalau malam. Intan, kenapa harus di siang hari? Karena kita lihat trennya sih. Tren, Jadi pada siap tren jadi harus lihat beberapa kali dong. Puncaknya biasanya pagi hari. Fitnya Puncaknya pagi Untuk hari. mencapai urin butuh beberapa Kalau- jam. Di siang hari kita cek. Kalau pagi akumulasi dari malam loh, jadi itu bisa menghasilkan nilai yang Lebih tinggi. Oh, apa, Iya dong. Kalau kalian ambil
urin pertama pada saat setelah kalian tidur itu kan urin akumulatif dari semalam dong. Nanti akan terjadi false positif. Kadar LH yang sebenarnya rendah karena terakumulasi dari malam sampai besok paginya, nanti disangkanya udah ada lonjakan. Jadi kita pakai logika yang make sense. Kenapa kok kita beda dengan HCG? Kalau HCG kenapa nggak disuruh midday? Ya, HCG sifatnya HCG kuantitatif. Akumulasi sekarang cuma butuh yang positif atau bukan butuh kadar melonjakkan, Butuh Iya. keberadaan. bukan keberadaan. Makanya kita bilang pemeriksaan LH kualitatif atau kuantitatif. Kuantitatif. Nah, kalau LH itu kuantitatif. Kalau HCG Cukup kualitatif. Kuantitatif. Semi kualitatif. kualitatif karena dia cukup ada atau enggak. Dia nggak butuh kadarnya. Karena HCG ini yang penting ada atau enggak. Tapi kalau periksa LH dia harus kuantitatif, ya. Seberapa tinggi? Karena kita bicara search. Kalau bicara search kita bicara kuantitatif, bukan kualitatif. Jadi saya hanya ingin memastikan sih kalian ngerti nggak perbedaan antara meriksa LH sama HCG, karena kalau enggak nih, waduh, nanti pasien bisa salah ini. Nah jadi saya lakukan tuh OVU test dan ternyata positif. Apalagi yang saya kerjain? USG lagi. Oke, selain USG saya kerjakan USG lagi di mid luteal. Selain itu saya kerjain apa? Cek progesteron. Karena saya mau mastiin ini apakah memang follicle dominan yang didapat ini sudah kolaps, ditandai juga selain itu dengan adanya gambaran ring of fire, cairan bebas, dan kadar progesteron. Dan ternyata betul, dan pasiennya nyeri. Jadi nggak bisa dong saya deny. Oke. Nah artinya udah confirm pasiennya ovulasi dan nyeri. Apalagi yang harus saya lakukan untuk memastikan bahwa ini benar-benar pain-nya related dengan ovulasi? Itu kan hanya temuan bahwa pasiennya udah ovulasi. Tapi apakah ini bukan hanya mekanisme timing? Artinya bisa aja ini lagi ada ovulasi tapi ada mekanisme yang lain yang kebetulan muncul di saat itu. Saya kan belum bisa menyingkirkan. Saya hanya boleh bilang bahwa the time is correlated with ovulation. Tapi apakah nyeri ini berasosiasi dengan ovulasi, saya nggak tahu. Tapi time-nya iya. Saya setuju dengan ibunya. Iya, ini berkorelasi dengan ovulasi. Apalagi yang harus saya lakukan? Ini nggak ada di buku. Nggak ada di buku sama sekali saya cari. Saya cuma menggunakan pendekatan fisiologis saja. USG lagi untuk apa? Udah USG. Udah USG. Mau apa lagi kali? Kan nextnya pasien ini mau diapain lagi? Cek progesteron bisa. Udah progesteron udah dicek kan? Apalagi? Apalagi? Pembuktian terbalik dong. Stop ovulasi. Oh iya, kita cek. Kalau saya stop ovulasinya nyerinya ada atau enggak kan gitu. Ini logika aja, nggak ada di buku, nggak ada. Ya, makanya kalian nanti sebagai endokrinologis kalian akan mendapati kasus-kasus yang kadang-kadang nggak ada di buku. Cuma kalau kalian memegang fisiologi dengan baik, ya, kalian akan kira-kira akan bisa mencoba mengatasinya dengan menggunakan pendekatan fisiologi. Kira-kira apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Gila lo, Kasih 46 NSAID. tahun dikasih Kasih OCP yang benar aja. Progestin. Hah? NSAID. Cegah Progestin. ovulasi. Aduh, gimana tahunya itu akan efektif mencegah Progestin. ovulasi? Progestin only pill. Hah? Dikasih apa? Progestin. Sikloproginova. Progestin. Progestin.
kasih progestin aja, iya kan? Kasih progestin, iya nggak? Terus Bisa ya. kirain ada raja mau kasih progestin aja. Saya kasih apa? Saya kasih Dynogest. Ya, saya kasih Dynogest, terus kemudian apa yang saya lakukan? Saya monitor lagi folikelnya. Nah, folikelnya nggak tumbuh. Dan apa yang terjadi? Pasiennya nggak sakit. Nah, artinya apa? Benar. Selamat sore. Artinya dia nyeri karena ovulasi. Benar. Ya, jadi terbukti. Jadi nggak asal ngomong gitu loh. Jadi penggunaan progestin sebagai terapi empirik untuk membuktikan itu ternyata membuktikan bahwa memang benar dia pain pada saat ovulasi. Kalau karenanya saya nggak bisa menjelaskan semuanya. Yang jelas kalau tadi menggunakan, tadi Indra dengar nggak Indra ngomong penggunaan NSAID? Kira-kira kenapa? Apa hubungannya NSAID dengan ovulasi? Karena untuk terjadinya ovulasi dia perlu adanya pada saat ovulasi dia terjadi peningkatan kadar prostaglandin juga. Apa peran prostaglandin pada mekanisme atau proses ovulasi? Melepaskan MMP. Satu, Membentuk stigma ovulasi. Jadi dia makin dagingnya makin tipis sehingga kontraksi keluar. terbalik. Ayo, ada gambarnya di Sperov. Nggak mungkin kalian kalau nggak baca Sperov nggak pernah lihat gambar itu. Ada gambarnya di Sperov. Pertama benar, memicu pembentukan prostaglandin dan ini akan memicu terjadinya pelepasan matriks metaloproteinase yang akan menipiskan dinding dari korteks ovari. Lalu kedua, memicu kontraksi dari otot-otot di sekitar folikel sehingga pada saat dia ini maka akan terjadi ekspansi dari cairan sehingga terjadi karena korteksnya sudah tipis maka mulai terjadi stigma ovulasi. Ya. Itu karena kerjanya siapa? Estrogen. Ya. Makanya kalau estrogennya tidak mencapai puncak, maka meskipun folikel udah besar, maka seringkali terjadi folikel retensi. Ya. Makanya kalau kalian melihat ada fenomena folikel retensi, maka bisa terjadi karena problem pada gonadotropin atau problem pada intrafolikelnya. Nah, jadi dari situlah kenapa kita bicara prostaglandin. Ya. Nah, apakah orang ini sama seperti fenomena primary dysmenorrhea? Ya, kan orang primary dysmenorrhea kan nggak ada patologi kan, nggak ada patologi. Kenapa sampai dia kesakitan? Karena produksi prostaglandin. Ya. Jadi artinya jangan-jangan pasien ini memang juga punya masalah dengan produksi prostaglandin. Cuma kan nggak mungkin dia minum NSAID tiap menstruasi, ya, setiap ovulasi maksudnya. Nah, jadi menggunakan clinical experience itu, kira-kira kalau tadi si Sally mengajukan hipotesis bahwa this is a isolated vaginal bleeding due to hypersensitivity to the estradiol. Nah, apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan pada pasien ini? Gimana, Jali?
Nggak bisa diekstrapolasi dari clinical experience tadi. Kan ada hipotesis yang menyatakan bahwa ini endometrium hipersensitif terhadap estradiol. Oke. Nah sekarang untuk membuktikannya gimana? Picu withdrawal. Picu withdrawal. Kasih SERM aja. Kasih SERM. Kasih SERM Iya, untuk untuk mencegah paparan estrogen pada si endometriumnya. Dibuktikan dulu kan. Kan estradiolnya bukan terjadi karena ovulasi kalau ini, cuman kadar yang sedikit aja dia bisa menyebabkan perangsangan pada si endometrium. Berarti kalau mau mencegahnya kita mungkin bisa pertimbangkan pemberian. kenapa kamu memilih SERM? Supaya dia blockingnya khusus di endometrium tapi di tempat lain. Oke, SERM yang mana yang mau kamu propose pada pasien ini? Tamoxifen nggak? Kalau tamoxifen malah terjadi endometrium. Tamoxifen. Kenapa Iya, nggak enggak, rumah bukan tamoxifen. Iya, ngomong aja, jangan nembak-nembak gitu loh, kayak ngelempar bom terus kabur. Ayo ngomong. Gerilya. Kalau kenapa kamu bilang aromatis inhibitor, mau apa maksudnya? mengendalikan produksi estrogen. Mengendalikan produksi Kan estrogen. androgennya ini belum. Serem yang serem apa sih ya? CC dok. CC. Solusinya diapain? Dengan CC kan dia di itu ngeblok di endometrium. Terus CC-nya diberikannya bagaimana terus menerus? Ya, gimana? Ya nggak tahu, kamu dong yang kamu kan dokternya, lagi orang tua pasien di depan kamu nih sekarang. Kamu nggak bisa konsul. Gimana? Ya ampun. Saya sih nggak bilang bahwa jawaban saya paling benar, cuma saya hanya mencoba menggunakan pendekatan fisiologis. Kalau saya pikir kenapa nggak progestin? Pertama, progestin itu punya efek sentral, punya efek perifer. Efek sentralnya dia bekerja pada poros HPA. Apa sih efeknya? Menekan estrogen, ya kan? Nah, artinya kita mencoba menekan estrogen ya kan, supaya estrogennya turun. Ya. Terus yang kedua, efek perifernya apa? Anti estrogen. Iya, boleh lebih spesifik? Hah? Dan regulasi Masya Allah, ini fisiologi siklus haid nih masalahnya. Apa yang terjadi kalau progesteron menduduki progesteron reseptor? Regulasi estrogennya. Dia akan mendown regulasi estrogen Estrogen reseptor gitu loh. Kan kamu bilang tadi hipersensitif. Kalau ngomong hipersensitif kan pastinya estrogen itu duduk dulu dong di reseptornya, baru dia akan terjadi mekanisme biologis, ya nggak? Iya dok. Iya dong. Nah sekarang estrogen reseptor ini di down regulate oleh progestin. Maksud saya tadi kalian mikir cuma bekerja pada endometrium, jadi pusing-pusing cari SERM. Tapi kan dia memang HPO-nya masih gonadostat tuh, nggak ada efek sentral sebenarnya. Betul, tapi yang penting tekan aja. Ini namanya empirical. Kan lagi cari jawaban. Saya nggak bilang bahwa itu yang paling benar untuk digunakan sebagai treatment. Cuma kan sekali lagi saya lagi menyatakan bahwa ini langkah apa yang harus kita lakukan untuk menjawab hipotesis. Pemberian dan pembuktian ini, pemberian dan ininya gimana dok? Evaluasinya dok kalau kayak gini? Ya seperti tadi kan saya kan udah bilang clinical experience dari tadi, orang yang katanya nyeri ovulasi. Ya gampang kan? Kamu bikin dia nggak ovulasi, nyeri atau enggak? Enggak kan? Nah sama aja kayak gini. Kalau kamu bikin dia estrogennya ditekan, reseptor estrogennya ditekan, masih berdarah atau enggak? Kan akan menjawab. Kalau kamu bilang tadi hypersensitivity dan lain sebagainya, Evaluasinya nanti gimana dok? Berapa lama dok kalau kayak gini?
Iya, sekali lagi ini kasus yang tidak ada di buku. Ya, kita make sense saja. Jadi artinya apa? Ya kita lakukan terapi empirik. Kita lihat 1 bulan ada keluar darah atau enggak. Bulan kedua ada keluar atau enggak, dan seterusnya dan seterusnya. Cuma karena ini progestin biasanya dosis universalnya untuk adult, maka mungkin kita harus cari dosis untuk anak ini apakah perlu di adjust based on body weight atau enggak. Mungkin itu yang menjadi concern. Dok, apa? Mau dipuyeng. Kalau pasien ini Dipuyeng. tadi gemuk ya? Biasa sih, normal. Enggak, jangan bilang gitu. BMI-nya BMI. berapa gitu loh. Yang dijawabnya nggak nyambung juga masalahnya ini. 96 sama 18 berapa? Hah? 96 Ah, jangan pakai itu tuh nggak kelihatan badannya. BMI-nya Kasih tahu ya BMI-nya berapa. Karena salah satu yang pernah Indra baca hubungannya dengan leptin ya. Apa? Nanti dulu. Ya, Indra juga jangan lempar-lempar bom kayak gitu. Jelasin separipurna mungkin. Ada hubungan dengan leptin, gimana hubungannya gitu loh maksudnya. Coba, ini kan kita diskusi. Gimana leptin? Nggak dibaca. Gimana leptin? Leptin berhubungan dengan NOI yang akan merangsang donasi dopamin nanti. Oke. 18 Enggak, nanti dulu leptin tuh apa? Terus hubungannya si normal. dengan apa? Gimana? Si normal BMI. BMI yang apa? Jangan, nanti dulu kita lagi bahas leptin nih, si Indra melempar bom lagi dengan leptin. Ada yang bisa menjelaskan hubungan leptin? Atau kita tanya yang paling senior dulu deh. Senior dong. Hormon Ferry. Senior. Iya, mau ujian nih. hormon peptida yang di Leptin, hah? Apa? hormon peptida yang dihasilkan oleh jaringan lemak. Jadi dia itu menandakan berfungsi sebagai sinyal ke otak sebagai cadangan energi tubuh. Jadi kalau Iya, terus apa kaitannya dengan konteks pembicaraan kita saat ini? Jadi Jangan cuma itu aja. kalau anaknya gemuk ini berarti kalau ini pakai obat tadi gemuk ya. Kalau dia gemuk berarti dia leptinnya itu Nah, kita nggak usah ngomong kayak gini aja deh. Leptin dikaitkan dengan inisiasi pubertas atau inisiasi menarki. Ini gimana caranya? Leptin merangsang pengeluaran kispetin dari kinetin neuron. Yang mana, yang mana? Dari GNRH. Yang mana? Leptinnya gimana nyambungnya? Malah secara tidak langsung menginisiasi peningkatan GNRH dengan melepaskan kispetin dari kinetin neuron. Enggak, saya nggak bisa menerima itu karena ini masih ada banyak hal yang diloncatin. Ngomong dulu, leptin ini apa nih sebenarnya? Leptin itu dari adiposit tuh, ya, diproduksi oleh adiposit dari sel-sel lemak sehingga berhubungan dengan kalau misalnya ada pengaturan leptinnya ini terganggu. dia Oke, akan leptin mempengaruhi itu pusat. apa perannya? Bukan, oke, leptin perannya apa di dalam tubuh kita? Regulasi starvasi. Kecukupan energi. Meregulasi kecukupan energi dengan cara, Ngasih tahu ke otak bahwa energi lemak, cadangan lemak itu cukup. ya kalau cukup gimana, kalau kurang gimana? Kalau dia cukup akan merangsang produksi pada remaja GNRH. GNRH lagi. Saya pikir bukan itu dulu. Pasang rasa Orang lagi ngomong cadangan energi kok tiba-tiba GNRH gimana? Orang kan nggak kenyang dengan GNRH. Leptin yang cukup akan merangsang otak untuk meningkatkan, menciptakan rasa Rasa kenyang. Jadi dia tidak merangsang untuk lapar lagi, kecuali pada pasien obesitas. Iya, jadi tadi kan dikatakan leptin berasal dari adipose tissue. Adipose tissue itu adalah jaringan yang terbentuk apabila terdapat kecukupan energi. Iya kan? Kan glukosa kalau ternyata setelah digunakan untuk merunning Krebs cycle, maka kelebihannya akan disimpan sebagai storage. Awalnya storage-nya apa? Glikogen. Masih berlebih juga, maka di storage dalam bentuk triglyceride di dalam adipose tissue. Nah, itu dulu. Nah,
Artinya kalau orang udah punya simpanan berlebihan, artinya kan energinya cukup. Ya, sama kayak orang kalau punya gaji, ya, kalau nggak punya tabungan, artinya gajinya kurang. Tapi kalau orang punya gaji tapi tabungannya banyak banget, artinya penghasilannya luar biasa. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, adipose tissue ini akan melepaskan leptin untuk memberikan sinyal kepada otak, tapi tidak semudah itu. Leptin ini harus berikatan dengan sebuah reseptor yang disebut sebagai OB receptor atau obesity receptor. Leptin ini harus duduk di situ, ya. Dan dari situ baru kemudian dia akan mempengaruhi mekanisme sentral melalui neuropeptide Y. Neuropeptide Y ini berfungsi untuk mengendalikan apa? Rasa lapar. Ya. Jadi kalau misalnya adipose tissue ini cukup, leptinnya naik, menduduki OB receptor, maka neuropeptide Y ini akan ditekan. Nah, apa konektivitas antara neuropeptide Y dengan poros HPO? Ada nggak? Ada. Gimana? Neuropeptide Y itu akan menginhibisi dari Itulah neuropeptide Y akan menginhibisi ganggu menginhibisi pelepasan dari GnRH. GnRH. Nah itu, ya. Jadi artinya dalam hal ini kita bisa belajar bahwa untuk seorang perempuan mengalami menarki, maka kecukupan energi menjadi salah satu faktor yang menentukan. Ya, jadi kalau misalnya dia cukup energinya, maka dia bisa menekan NPY sehingga NPY tidak menginhibisi GnRH. Tapi kalau anak ini sangat kurus dan leptinnya ternyata menjadi sangat rendah, maka NPY tidak terinhibisi oleh leptin, maka NPY akan naik. Dan kalau NPY-nya naik, maka dia akan menekan GnRH. Di situ penjelasannya. Ya. Nah, akan tetapi ada sebuah sindroma, saya agak lupa, ya, di mana ada anak yang gemuknya gila-gilaan sampai nggak menstruasi dan dia benar-benar tidak bisa menahan rasa lapar. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena terjadi resistensi pada OB receptor, sehingga leptin ini tidak bisa duduk di OB receptor. Padahal leptinnya udah sangat tinggi, tapi dia nggak bisa duduk, sehingga terjadi miskom dengan otak. Disangkanya leptinnya nggak duduk di sana, sehingga otak akan menyangka, wah ini energinya masih kurang nih, bikin lapar, makin makan, makin gendut, bukannya tambah kenyang, makin lapar terus, ya. Dan kemudian akhirnya akan terjadi tetap gangguan menstruasi. Itu bisa kelihatan dari apa? Kalau kita cek hormonnya gimana? Hipogonadotropin, hipogonadisme. Karena kan terinhibisi kan agonis GnRH-nya. Nah, jadi kalau lihat anak yang sangat gendut sekali dan kemudian dia tidak menstruasi, nah jangan-jangan ini problem ada di resistensi OB receptor. Nah, jadi kita harus, kalau menjelaskan harus mencoba runut, jangan loncat-loncat. Ya. Nah, jadi gimana indera ide leptinnya pada pasien ini? Ada nggak kira-kira? Oh, mungkin dia sentral harusnya kan lagi. Ya kan, Dok, kalau karena leptin harusnya dia sentral. Di sentral, problemnya di sentral. Harusnya naik dulu kan. Iya. Leptin bisa, cuma bukan gini loh.
Kalau dinyatakan bisa, semua bisa. Cuma commercially available atau tidak, nah itu pertanyaannya harusnya. Jangan bilang bisa atau tidak bisa, tapi apakah pemeriksaan latin ini commercially available atau tidak? Karena kalau tidak commercially available biasanya masih dalam penggunaan tujuan riset, bukan untuk komersial. Ya, tapi semua rata-rata pemeriksaan itu ya awalnya seperti itu sampai demand itu banyak. Seperti AMH dulu, mana ada orang mau periksa AMH? Nggak ada. Ya, dulu hanya di laporan-laporan research publication. Tapi setelah orang mulai merasa demandnya cukup tinggi karena butuh sebuah indikator, nah mulai dia bergeser nih dari riset ke ranah komersial. Oke, apa lagi? Dok, apa yang menjadi, kan itu temuan sel, kan ada temuan di siklus sebelumnya memang ada kistanya, ada masa kistiknya. Itu apa yang bisa kita evaluasi, Dok? Maksudnya di siklus berikutnya kan hilang. Itulah yang makanya saya sering lihat di semua lembar expertise USG, dia cuma bilang apa? Hasil pemeriksaan USG ini hanya berlaku di saat ini. Jadi kalau misalnya nanti sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi kita cek nggak ada, ya jangan kita bilang bahwa dulu kan ada, ya sekarang nggak ada. Ya kondisi sekarang mungkin beda dengan yang dulu. Nah, apakah itu terjadinya karena apa? Saya juga nggak bisa bilang. Tapi yang jelas mungkin ya, entah kenapa ada sebuah escape. Entah escape gonadotropin yang menyebabkan adanya folikel yang berkembang, tapi that's it, hanya coincidence, entah ada apa sesuatu di situ yang terjadi escape, ya sinyal escape, sehingga sempat memicu terjadinya perkembangan folikel. Tapi hanya saat itu. Karena kalau misalnya ini sebuah hal yang sifatnya konsisten, harusnya tetap ada terus dong, ada lagi, tapi ini kan nggak ada. Dan terakhir pasiennya udah nggak berdarah lagi kan? Bulan ini yang belum berdarah kan? Masih, ya. Jadi kalau misalnya pasiennya belum berdarah lagi, ya kita anggap bahwa ini test case. Apa case? Test case. Jadi test case. Sebelum kita, kan tadi saya propose kan kita kasih obat. Iya. Untuk membuat dia ini. Nah sekarang coba kita lihat konstelasi yang ada di dalam tubuhnya sudah bisa mengembalikan ini kepada kondisi yang normal atau enggak. Namanya test case. Ya test case kita lihat ini kan udah 1 bulan nggak berdarah. Nah paling enggak kita maksimum lihat dalam 3 bulan berturut-turut lah. Kalau ternyata memang masih sama, ya kita review lagi hormonnya, kita review lagi imagingnya, semua cocok atau enggak. Kalau semua cocok ya udah, mungkin itu hanya accidentally terjadi seperti itu dan sekarang nggak ada, ya udah biarkan aja. Tapi kalau ternyata masih ada lagi, ya tadi kita uji hipotesis yang tadi kamu sampaikan, isolated vaginal bleeding akibat adanya endometrial hypersensitivity terhadap estrogen. Oke, kita coba. Ya, karena at the end kamu harus punya sikap. Meskipun belum tentu benar juga, karena kan kita nggak punya bukti apa-apa. Tapi sekali lagi harus punya sikap. Ya. Karena siapa lagi yang mau ditanya? Enak aja. Kalau kamu di sini, kalau kamu di Papua sana mau nanya ke siapa? Ada telepon. Ada Zoom. Dok, kalau yang gonadotropin dependent misalnya kasus ini prekop, tapi yang gonadotropin dependent kan berarti artinya gonadotropinnya kan sudah stop gitu. Ya. Maksudnya udah nggak berjalan. Kita sebut aja sentral atau perifer atau gonadotropin dependent atau independent gitu kan. Dependent.
Dependent. misalnya dependent, berarti kalau kita kasih treatmentnya agonis berarti ada tempatnya kan dok? Maksudnya kita blok di sentral. Pasti kalau dia sentral ya tentu jawabannya adalah Agonis. ini, tapi nanti dulu ya. Sebelum kita ngomong tentang Janarix agonis, maka tentu kita pastikan dulu apakah ini tumor secreting atau bukan. Karena kalau dia tumor secreting, biasanya dia juga nggak respon dengan medical treatment. Jadi kalau misalnya nanti ada central precocious puberty, saya sih sangat sarankan untuk melakukan imaging dulu untuk pastikan tidak ada tumor. Ya, karena kalau ada tumor belum tentu dia respon dengan medical treatment dan sebaiknya ya harus segera dilakukan penanganan tumornya gitu. Ada Kenapa? mau ada satu kasus lagi dok. Ya. Ya, waktu itu dokter suruh saya compile dari Iya. USG. Majukan aja. Saya ganti ini dulu, soalnya kabelnya nggak bisa. Atau dikirim aja ke Itu sih. itunya tuh inflame. Dok, kenapa kita nggak pakai LH ovulation test itu LH ovulation test maksudnya untuk pakainya apa namanya tadi yang kita untuk bilang? kasus ini? Enggak, tadi Intan bilang dok dengan apa yang ovulatory bleeding tadi dok. Kenapa kita nggak pakai LH test itu sequencing itu maksudnya? Memang dilakukan secara sequence Setiap hari. kan, memang penggunaan ovutest itu kan Sequence, memang ya. harus sequence kan, kita nggak pernah tahu dia kapan melonjak. Tapi tetap setiap midday. Iya, aduh, Ferry itu Nggak, harus maksudnya kenapa nggak kita bikin aja 12 jam sekali karena kan kita kan bisa 12 jam sekali. Kita sih lakukan Setiap hari. 24 jam. 12 jam sekali lu nyuruh orang pipis pipis jam 12 malam. Nggak apa-apa. Stres lah orang. Komputer baru mah nggak ada. Gimana bang? Ini kan nggak mau ya. kayak inilah kayak smartwatch anak. Pasien di poli dokter atau yang cuma saya follow up cuma sampai bulan Agustus atau itu. Terus kayak 08 dengan bulan MUS 32 tahun, menikah 8 tahun next. Sudah menikah 8 tahun, sudah 8 kali hamil, seluruhnya mengalami guguran. Yang pertama pada tahun 2017, umur 22 minggu, IUFD, lahiran pada saat lahir 22 minggu.
Kemudian hari itu adalah pemeriksaan makroskopi, dikatakan ada kista di pemeriksaan sosial. Nomor 2017 diduga kandungan multiple 2 kantung GS, kata Eko 12, kista yang lebih 10 cm, dilakukan operasi pada saat hamil 8 minggu, kemudian terjadi abortus resiko. November 2018 sudah ada GS, ada kata Eko, kata tidak ada, kemudian tidak berkembang, dilakukan kurek. Kemudian Mei 2019 sudah ada GS, ada kata Eko, tidak ada kata hepatitis. Kemudian hamil 10 minggu keluar darah, namun tidak berkembang, diberikan menjadi pengobatan, kemudian guguran. Juli 2020 sama, tidak ada peta hepatitis, diberikan kuret. Next. Kemudian Juni 2021 ini sama semua. Yang terakhir April 2023 ada peta hepatitis, hamil 8 minggu, kemudian tidak berkembang, dikatakan tidak berkembang, kemudian kuret. Total kuret 4 kali, yang reguler tiap bulan dari 5 hari, haid tidak ada, kemudian haid terakhir pada saat periksa ke ini 7 Februari 2024. Indeks nafsu dalam batas normal, kemudian WC-nya nih, ada fotonya. Seharusnya dalam batas normal, yang masalahnya adalah informasi 7, volume 27 cc, kemudian atau ventricular yang kanan 4, yang kiri 5. Kemudian ini tes konsepsinya angka selama 4,9 juta, 26%, kemudian 1% memperoleh normal, biasanya. Kemudian untuk istrinya HbA1c normal, pasien normal, di dimer 229, tidak ada glukoprotein, IgG negatif, kemudian ACM biasa lemak, masih dengan autoantibody negatif. Next. Kemudian asesmennya phenolaton perubahan berulang primer mostly in early pregnancy. Kemudian saat itu plannya dilakukan analisis stabilitas kedua orang tua, permanalisis, DFI, AMH, sama peripheral tracking, analisis assessment di swab sama next. Ini pada saat kontrol tanggal 16 Maret 2024 di swab testing peripheral tracking. USGTV-nya pemeriksaan tidak tampak folikel dominan, tidak tampak protokoleum, bukan begitu pada varian kiri. Kemudian asesmennya PNO8 menyampaikan positif dengan manipulasi in endometrium. Kemudian rencananya untuk operasi dalam data ini tata laksana akta. Kemudian siklus haid level sama 12. Kemudian work up bisa next. Kemudian hasil terakhir typing suami 46XY, istri 46XY. Kemudian hasil WSG-nya juga varian terdapat kepala 12/11. Nah, ini gambarannya. Ini di hari keberapa nih? Ini hari ke-11, 12. Kayak ada follicle collapse. Iya. Yang overin kanannya ada follicle collapse. Pos ovulasi. Ada gambaran ring opa ya? Ada. Kemudian pada tanggal 19 Agustus day 11 for peripheral tracking sudah menginterpolasi menggunakan MRA. Kemudian next. Nah, ini ada gambaran endometrium trilaminar. Kemudian ovarium kiri folikel dominan 18/20 mil. Sampai segini doang waktu itu. Ya, oke. Apa yang ini? Apa yang mau didiskusikan? Atau yang lain ada pertanyaan atau enggak?
nanyanya ke Tomo ya. Yang lain ada pertanyaan nggak? Itu cuma dari riwayatnya. Kalau apa sih data primernya nggak dapat ya, cuma ngambil dari data. Sempat hamil 22 minggu ya. Sempat yang pertama 22 minggu IUFD, kemudian lakukan pemeriksaan TORCH, dikatakan hasilnya negatif. Yang cuman itu ya 22 minggu yang lain Yang lainnya 12 10 belum, nggak ada kesimpulan dari pasiennya sih. 8 10 10 Workupnya Untuk workup itunya? Workupnya sudah cek, sudah kedua itu TI GGM hasilnya juga negatif. semua negatif. Enggak. Aja. Resanya normal, pacanya negatif juga. Resa normal, Stefan Jadi nggak ada normal. masalah. Nggak, Tomo menganalisisnya apa jadinya kalau semua udah diperiksa? Masalahnya di mana? Masalahnya yang waktu itu dokter pernah terangin. Enggak, jangan menurut saya. Kamu dokternya. Jadi apa yang Saya mungkin ada masalah pada awalnya ada masalah di embrio atau di oocyte-nya yang menyebabkan apa namanya pada saat dia perkembangannya dia biasanya kalau kita mendapatkan kasus dengan keguguran berulang dan kemudian sudah dilakukan katakanlah work up untuk RPL semuanya, maka muncul kesimpulan tuh. Ya, bingung pasiennya kalau ditanya, ya saya periksa untuk mencari kelainan embrio nih. Lah kan saya udah kasih hasilnya ke dokter, apa kesimpulan dokter nih? Apa kesimpulannya? Dan kemudian saya mau diapain? Kan gitu pertanyaannya. Apa kesimpulannya setelah sekian banyak dokter menceklis semua pemeriksaan di laboratorium dan saya sudah lakukan dengan biaya yang cukup tinggi, apa hasilnya? Apa kesimpulan dokter? Apa? unexplained. Unexplained. Oke. Unexplained yang mana? Unexplained karena memang dari riwayatnya dia pernah sampai jadi 22 minggu, kemudian tidak ada workup. Unexplained itu ada dua tipe. Unexplained yang type 1 atau type 2. Gimana? Karena pasien akan bertanya seperti ini. Apa bedanya type 1 dengan type 2? Nggak ada. Ada unexplained yang memang truly unexplained, artinya kita sudah memeriksa semua dari A sampai Z, nggak ketemu apa-apa. Nggak ketemu apa-apa. Tapi ada yang cuma periksa hanya 5 pemeriksaan lab, yang lain gimana periksa? Waduh, nggak sanggup lah dok, nggak kuat duitnya atau BPJS nggak cover. Ya belum tahu juga apa itunya, itu unexplained juga. Cuma kan beda. Unexplained yang diakibatkan karena belum selesainya pemeriksaan sama unexplained yang sudah semuanya selesai diperiksa. Apa yang harus di ini kan? Ini udah dikategorikan unexplained atau belum? Intan udah belum? Kalau yang belum selesai kita Enggak, ada yang belum selesai.
Ada yang belum selesai? Ada yang masih kurang? Conception-nya belum pernah di Belum pernah di miscarriage bisa dua karena product of conception atau maternal tolerance-nya dong. Iya, itu pasien udah ngasih data tuh. Udah. Kalau Product ini conception, apanya? product of conception. Ya kan orang lagi nggak hamil, masa kita paksa ibu hamil dulu ya, nanti kalau gugur lagi baru kita periksa POC-nya. Mana mau orang kayak gitu, kan nggak mungkin dong, nggak realistis dong. Ya, sekarang susah banget kalian ngomong ini unexplained atau enggak, atau ada kelainan yang spesifik. Yang 1-2 kan kayaknya ada endometriosisnya kan dok. Endometriosis as we know is inflammation, chronic inflammation can be one of the factor. Tapi masalahnya yang pertama Gimana endometriosis bisa bikin keguguran berulang? Bukannya dia hamil dengan kista, lalu kemudian di laparotomi? Iya yang kedua. Enggak, dia di laparotomi, terus kemudian 2 minggu post laparotomi gugur. Kira-kira kalau kita dengar cerita kayak gitu gimana? Yang bisa karena Kira-kira gimana? iya terjadi iya. Jadi mungkin bukan karena bukan karena endometriosis. Ya bukan karena endometriosisnya dong, kan endometriosisnya aja masih ada. Dia hamil. Iya. Begitu dia. Terus kemudian diangkat kistanya, dia gugur. Kira-kira kamu kalau sebagai seorang objin kira-kira menyangkanya kegugurannya kenapa tuh kira-kira? Iya, kenapa? Karena kehilangan korpus luteum. Iya, korpus luteumnya keangkat waktu melakukan kistektomi. Itu kan udah jelas. Karena hasil penelitian kalau dilakukan luteotektomi maka pasti gugur. Ya, itu udah jelas banget. Untung pasiennya nggak ngerti. Coba kalau pasiennya ngerti. jangan-jangan bukan bisa Ya, endometriosis. dia nggak tahu juga, makanya PA-nya aja nggak dikasih tahu. Ya whatever lah, meskipun dengan kista endometriosis sekalipun 2 minggu gugur, kalau pasiennya ngerti susah itu ngomongnya. Iya. Makanya pasti dia tanya, ngapain dokter ngutak-ngatik kista, emang ada keluhan? Makanya hati-hati. Dok, terkait kasus ini mungkin nggak, karena dia riwayat yang pertama itu sampai 22 minggu. By the way, kita kadang-kadang ngomong sesuatu yang sensitif ya di ruangan ini. Tolong yang ngerekam tolong jangan Iya. sampai keluar. Iya. Ini hati-hati nih. Kan hamil pertama 22 minggu ya mas. Iya. Nah, artinya kehamilannya udah cukup besar. Dan apakah proses dia melahirkan ataupun keluarnya itu baik, kadang-kadang mungkin saja gara-gara efek tersebut ada gangguan pada endometrium. Jadi mungkin kita harus mengevaluasi dinding. Mungkin pertimbangan itu sih yang Indra pikirkan gitu. Make sense, sangat make sense. Jadi itulah kenapa saya bilang bahwa saya pernah memperkenalkan istilah the three keys. Ya. 3 langkah dalam melakukan evaluasi pada kasus keguguran berulang. Saya menyatakan key yang pertama, langkah yang pertama adalah untuk memastikan apakah modalitas dasar pasien ini untuk hamil terpenuhi atau enggak. Karena sekali lagi, kalau cuma untuk sekedar hamil, ya itu mungkin terpenuhi. Tapi kalau untuk memaintain kehamilan, nah ini sesuatu yang beda. Karena sekali lagi, spektrum infertility itu sebenarnya cukup lebar. Ya, di sisi yang paling kiri, ini adalah pasien dengan modalitas yang nggak akan memungkinkan dia untuk hamil, nggak mungkin. Ya.
ya. Jadi misalnya contohnya yang paling ekstrim, tubal factor, ini kan nggak mungkin mau bisa hamil. Azoospermia nggak mungkin, anovulasi nggak mungkin, ya. Pokoknya sesuatu yang nggak mungkin dia untuk hamil, ya. Itu ada di ujung sebelah sini. Nah kalau kita bergerak ke kanan, mulai ada spektrum, ya. Ada mungkin tubanya bagus, tapi sel telurnya tidak ovulasi, terpaksa harus dibantu. Ada yang tubanya bagus, cuma spermanya kurang bagus. Nah, tapi dia bisa hamil, ya. Hanya bisa hamil, ya. Artinya clinical pregnancy, ya. Bergeser lagi ke sini, maka dia bisa hamil, tapi pada saat kehamilannya berlanjut gugur. Nah itu saya percaya bahwa ada spektrum, ya. Nah jadi kalau kita bicara misalnya contohnya unexplained infertility, tuba bagus, ovarium bagus, sperma bagus, nggak ada apa-apa yang lain. Apakah kalian yakin bahwa dia tidak mengalami keguguran? Nggak bisa. Kenapa? Pernah lihat piramida Mecklin? Ya. Ada berapa jenis kehamilan di situ? Enggak, berapa jenis kehamilan? 2, unrecognized dan recognized. Ya. Jadi kehamilan itu ada 2. Dan kejadian kegagalan kehamilan unrecognized ini berapa persen? 60%. Yang masuk ke clinical pregnancy berapa persen? 10%. Dan yang menjadi live birth 30%. Ini tolong angkanya gampang soalnya. Ya. Jadi artinya yang kita bilang keguguran berulang itu ada di segmen mana? Di segmen mana? Di recognized pregnancy di segmen yang mana? Yang cuma 10%. Ya, yang cuma 10% clinical pregnancy yang dikenali. Ya, yang dikenali secara klinis, artinya kita udah lihat ada kantong gestasinya, udah kelihatan ada fetal echo-nya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ingat, 60% kehamilan itu gagal di fase unrecognized pregnancy. Ya. Nah, itu hanya bisa ketahuan kalau kita melakukan apa? IVF. Ya. Kalau nggak ada IVF kita nggak pernah tahu ada yang disebut sebagai recurrent implantation failure. Nggak tahu. Ya, kalau terjadi natural conception, kita nggak pernah tahu. Pernah ada penelitian yang mencoba meneliti darah menstruasi dari couple yang tidak pernah hamil. Apa yang terjadi? Ditemukan sisa-sisa konsepsi pada darah menstruasinya. Ya. Jadi memperlihatkan bahwa unrecognized pregnancy failure itu sangat banyak, cuma nggak bisa ketahuan. Makanya kebanyakan dari kasus-kasus kita hampir bisa terjadi masuknya di kasus infertility tapi dia unexplained, ya kan. Semua udah dicek dari ujung kepala sampai ujung kaki, nggak tahu. Tapi mungkin fertilisasi terjadi tapi implantasi mungkin nggak pernah terjadi, ataupun kalau terjadi hanya sebatas sampai HCG positif tapi habis itu nggak berlanjut. Sering kan kalau di IVF HCG-nya positif tapi barangnya aja nggak kelihatan, dan HCG itu udah jelas merupakan refleksi dari fungsi syncytial trophoblast. Tapi setelah itu langsung turun, ngedrop lagi HCG. Ya.
Nah, jadi pada kasus seperti ini ya, the trickies ya, mungkin nggak tahu nanti kita mau bahas waktu RTD ya. The trickies, prinsip pertama saya adalah memastikan the whole aspect that responsible for having pregnancy itu semua oke nggak. Pertama, sperma semuanya dari berbagai parameter, kuantitas maupun kualitasnya semua oke atau enggak, harus dicek ya. Kedua, performa dari follicle ya, mulai dari perkembangan follicle dia sampai diameter berapa, dan pada saat diameter berapa apakah dia cukup estradiolnya, dan kemudian setelah dia ovulasi dan menjadi corpus luteum, apakah dia bagus ring of fire-nya, progesteronnya. Nah, ini harus dilihat ya, sambil kita melihat biophysical profile dari endometrium. Nah, ini usulan yang pernah kemarin saya presentasikan di Saigon ya. Saya udah membuat semacam kayak tabel untuk melakukan scoring untuk the first step dalam melakukan investigasi RPL, karena saya ingin mencoba mengubah pola penanganan RPL ini. Jangan pendekatannya contreng daftar laboratorium, tapi menggunakan pendekatan fisiologis. Apalagi pada kasus-kasus yang recurrent early pregnancy loss. Saya heran banget, recurrent early pregnancy loss, empty sac. Ngeceknya apa? Antikardiolipin antibody, anti beta 2 glycoprotein 1, lupus antikoagulan. Ini nyambungnya gimana? Nyambungnya bagaimana? Ya. Apalagi ngecek satu lagi apa? Torch. Nggak nyambung lagi. Tapi by the way, ngomong-ngomong, kalian kalau saya tanya menginterpretasi serologi tes torch bisa nggak? Bisa nggak? Kalau saya kasih lembar hasil pemeriksaan serologi torch, bisa nggak menjelaskan sama pasien? Hah? Bisa nggak? Nggak, gue cuma mau nanya aja nih. Nggak, Ferry bisa nggak? Bisa. Biasanya hasil itu kan kita melihat Apa yang dilihat? IgG dan IgM. Oke. Terus artinya kalau IgM-nya positif, Kalau IgG-nya negatif, IgM positif artinya itu infeksi yang baru terjadi. infeksinya baru terjadi. Infeksinya baru terjadi atau sedang berlangsung. Bagaimana menyimpulkan bahwa dia infeksi yang baru terjadi? IgM-nya positif, IgG-nya negatif. Iya. Kenapa IgM jadi marker? Karena IgM itu, waduh, Kan? IgM ya akut. Waduh. Coba Mas Eda bantu sih. Sekarang kalau IgM-nya negatif, IgG-nya positif. IgM-nya negatif, IgG-nya positif artinya infeksi yang sudah terjadi biasanya lebih lama dok, lebih dari 6 bulan. Lebih dari 6 bulan. Ada yang mau cek avidity, tapi IgG positif, IgM negatif. Kalau avidity. Kenapa Sally? Kenapa Sally? Avidity kalau IgG positif, IgM positif, dia untuk membuktikan apa? Jadi ini kan udah berlangsung kronis, tapi untuk membuktikan apa? Sudah berlangsung kronis. Kalau udah ada IgG. Yang mana nih? Yang mana? Yang IgM negatif, IgG positif. Kalau IgG positif dong. IgG positif. Ya, artinya kan udah sudah berlangsung kronis. IgM-nya? Kalau IgM-nya positif juga, kita harus cek avidity-nya dong. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya dia untuk mengecek avidity, apakah memang masih tinggi? Kalau misalnya masih tinggi, untuk membuktikan apakah dia memang masih proses akutnya masih berlangsung dong. Untuk treatment, Proses akutnya masih berlangsung. treatment. Kalau IgG-nya saja yang positif, kenapa avidity-nya nggak perlu dicek? Karena IgM-nya kalau udah negatif artinya memang
udah berlangsung lama. Jadi udah avidity ini berkaitan dengan akut. Iya. Oh, ini dia. Avidity Ini dia kan sih. untuk melihat Nggak nyambung. antibody. Nggak nyambung. Hah? Gimana? Mengikatkan pertanyaan. Nggak usah diperiksa biar nggak bingung. Kan? Bukan kamu itu nanti pasien itu datang Udah bawa hasil konsultan ya, Dok. endokrin nih datang. Dok, tolong jelasin dong, saya dicek sama dokter SPW saya gini nih, apa sih maksudnya nih hasilnya? Cuma second opini doang, nggak ada, dia nggak periksa sama kamu. Cuma minta second opini karena kebetulan dokter saya ini bukan konsultan, pengen nanya ke konsultan. Nggak, karena maksud saya kalau ini kalian nggak bisa, kayaknya kita harus bikin sebuah diskusi tentang ini. Ini sangat bahaya kalau nggak tahu. Kekuatan ikatan. Ya. Oke, nanti kita bahas ini secara detail karena saya berharap ya kalian mampu untuk membaca itu menggunakan pendekatan fisiologi dari ilmu imunologi. Kalian harus tahu imunologi dulu, nggak bisa dikira-kira, harus tahu dulu imunologi apa itu artinya. Bahkan harusnya kita mengetahui dulu apa toksoplasmosis itu kuman apa sih, dan kemudian Parasit. ya parasit apa? Parasit apa? Kurang lengkap. Ya, heteromorsnya di Parasit apa? Ekstrasel. Nah, inilah yang dulu waktu saya pertama kali jadi konsultan, bukan konsultan, waktu saya pertama kali masuk divisi ini, ya, saya waktu itu sempat mendapatkan, ya, dicekoki lah, kenapa zaman dulu orang itu kalau melihat torch itu akan ngobati sampai sepanjang-panjangnya, sampai mulai dari awal kehamilan sampai kalau perlu menjelang persalinan. Karena pemahamannya dulu, ya sebelum saya ngambil master di imunologi, pemahamannya dulu nih dari kakak-kakak saya dulu, ya, itu dinyatakan bahwa toksoplasmosis adalah parasit intraseluler, ya, dan memang benar. Lalu kemudian argumentasinya adalah kalau dia kuman intraseluler, sistem imun apa yang paling sesuai untuk menghadapi kuman intraseluler? Ya imunitas seluler tentunya. Tapi kan yang kita periksa siapa? Imunitas humoral, antibody. Kita nggak ngecek selulernya, iya kan? Nah itu satu. Terus kedua, dulu waktu pertama kali divisi ini belajar imunologi itu terus terang hanya mengandalkan common sense. Ya, saya waktu jadi konsulen muda termasuk ikut-ikutan. Ya, apa yang waktu itu pakem yang ada bahwa pada saat terjadi kehamilan maka terjadi imunomodulasi. Kita kan sering mendengar the paradigm shift, TH1 dominance menjadi TH2 dominance. Dan kita semua tahu bahwa TH1 cytokines itu kerjanya adalah mengaktifkan sistem imunitas seluler. Jadi pemahaman linier waktu itu staf di divisi endokrin adalah kalau orang hamil terjadi paradigm shift, maka sistem imunitas selulernya akan ngedrop karena terjadi pergeseran ke TH2, yang dimana imunitas humoral ini bukan sistem imun yang cocok untuk menjaga agar toksoplasmosis itu tetap berada di dalam sel. Karena toksoplasma kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita,
maka dia akan stay di dalam sel sampai dia menilai bahwa sistem imun kita rendah, baru dia bereplikasi dan akan keluar. Makanya toxoplasmosis adalah termasuk opportunistic infection dan sering kita temukan pada kasus-kasus AIDS, ya, sama seperti TB, ya. Nah itulah kenapa zaman dulu divisi ini mempelopori se-Indonesia bahkan, ya, ngobatin spiramisin dari awal kehamilan sampai selesai, dan itu ditentang habis-habisan sama orang Vetomacum. Ya, zaman dulu rivalitas endokrin sama Vetomacum sangat tinggi. Ya, tentang torch ini. Yang satu ngomongnya gini, yang satu ngomongnya beda lagi. Itu halayak bingung juga. Dan kalau kalian tahu dulu di PIT, ya, mungkin sekarang yang paling rame sesi endometriosis, PCOS atau apapun. Zaman dulu di PIT kami yang paling rame apa? Menopause dan torch. Itu kalau sesi tentang torch itu sampai orang berdiri-diri sampai ke belakang, saking penuhnya. Orang fitur. Enggak, maksudnya audiensnya. Dan saya masih ingat waktu saya dilantik jadi SPOG waktu itu di PIT di Malang. Itu di salah satu sesinya itu di apa istilah dipertemukan antara divisi endokrin sama Vetomacum. Itu saya baru pertama kali ngeliat itu. Audiens itu sampai luber sampai ke itu. Prof Yakob ya? Enggak, Dr. Nut almarhum. Dari vetonya Prof Gul, bayangin. Bos-bosnya semua. Bisa kalian bayangkan panasnya, tension dalam, iya kan? Yang satu pro, yang satu kontra, kayak gitu. Ya, tapi tetap yang menang di lapangan endokrin, di lapangan. Karena orang percaya banget dengan ngecek torch dan memberikan spiramisin sampai sekarang. Sampai kemudian saya dikirim ke Liverpool kan, karena dirasakan nih ilmu imunologinya udah nggak tertahan nih, harus ada staff yang menguasai betul, bukan asal-asalan. Dan ternyata waktu saya pulang ternyata Selesai. salah. Dan saya bilang ini salah pemahaman kita. Itu kan dimulainya bukan cuma di Indonesia dong, secara global juga kan itu propose juga secara global kan dok. Enggak, global kayaknya nggak sampai segitu gitu. Itu kan sampai ada ininya dok dulu guidelines-nya perlu apa nggak periksa torch. Artinya kan sebenarnya sebelum Periksa itu torch ya, tapi tidak memberikan obat sampai segitunya. Oh iya. Itu kan sampai dulu ada Babil Stray Pedersen sampai ngomong berulang-ulang, kalau masih ingat sih zaman dulu Profesor Babil Stray Pedersen. Itu kan algoritma yang terkenal kan buatannya Babil Stray Pedersen. Ya, jadi kembali lagi pada kasus ini. Pertama mungkin kita akan bicara di RPL. Pertama ya tadi resep saya adalah melihat semua faktor. Nanti kita akan discuss lebih detail tentang itu. Kedua, Tadi trikisnya sorry. Key pertama, trikis. Iya. Key yang pertama tadi mengecek semua faktor yang bertanggung jawab untuk terjadinya kehamilan. Tadi sebenarnya nggak ada beda jauh dengan investigasi infertility. Cuma kita akan lebih detail. Ya, cuma yang jelas saya nggak HSG. Gila aja HSG. Orang udah hamil kok, paling dia HSG. Ya. Cuma kita mendetailkan tentang benihnya, spermanya, ovarium, folikel dan endometrium. Jadi 3 faktor itu yang kita lihat. Ya. Nah, terus kemudian langkah keduanya, saya pasti kalian ingat pernah saya menyampaikan ada 5 phenotype pada RPL, ya kan?
yang ibunya normal, product of conception-nya nggak normal atau embrio faktor. Yang kedua, yang normal ibunya, embrionya nggak normal. Yang ketiga sebaliknya. Yang keempat, dua-duanya nggak normal. Yang kelima adalah adanya kelainan struktur kromosom, karena kelainan struktur sama aneuploidi beda. Tadi kalau saya tanya sama Celi waktu Tomo yang karyotyping tadi, itu tujuannya apa mau melihat karyotyping? Melihat ada struktur kromosom abnormality dari Apa? Melihat ada kelainan kromosom dari Ya, kelainan apa? misalnya ada yang pernah kita bahas unbalance translocation atau ada Kenapa ke arah unbalance translocation? Kenapa nggak ke aneuploidi? Kan kelainan kromosom ada dua. Ada numerical abnormalities, ada structural abnormalities. Kenapa kita mendinai numerical abnormalities? cara fenotipenya orang tuanya normal. Karena phenotype orang tuanya normal. Ya. Berapa persen angka kejadian structural abnormalities pada kasus Arvia? 3-5%. Jadi kita melakukan karyotyping pada couples yang mengalami keguguran berulang itu nggak berharap adanya monosomi, trisomi, triploidi. Pokoknya kita nggak akan ekspektasi aneuploidi orang suami istri normal kok, nggak kelihatan ada gangguan apa dysmorphic, gila aja. Mana mungkin ya, kecuali kalau dari phenotype-nya kita melihat udah ada gangguan dysmorphic ya mungkin ya. Tapi ya mohon maaf, kayak biasanya kan orang-orang dengan kelainan dysmorphic kan mukanya aja kayaknya udah aneh kelihatannya, udah kelihatan ya. Dan biasanya mereka jarang menikah kan orang-orang seperti itu. Nah, yang kita ingin exclude adalah kemungkinan adanya structural abnormalities. Ya, yang kita sebut sebagai translocation. Tipe translocation kayak apa yang dicari? Balance translocation atau kita sebut Robertsonian translocation, di mana telah terjadi translok tapi tidak ada kehilangan genetik material, maka dia tidak hilang atau tidak bertambah ya. Nah, jadi yang kita cari itu bukan cari aneuploidi. Nah, karena angkanya memang kecil, hanya 3-5% ya, dan masih tetap ada kontroversi dalam pengambilan parental karyotype, karena kalaupun ada maka solusinya masih sangat minim. Paling yang kita lakukan ya apa kira-kira Cynthia kalau kita berhadapan dengan balance translocation? PGT-SR. Sekarang ada nggak PGT-SR di kita? Belum ada ya. Jadi belum ada di kita. Paling dia suruh ke Malaysia ya, yang udah ada PGT-SR. Di Imeri bisa tapi unbalanced. Sorry? Yang unbalanced. Bukan. Kalau PGT-SR ini kita bicara di level apa nih? Rearrangement. Embrio. Kita bicara embrio PGT. Iya, di Imeri udah bisa PGT-A, sekarang PGT-SR, tapi yang unbalanced katanya. Udah tipenya Mas. Ya kalau memang kita carinya imbalance lah, udah pasti. Kalau balance mah nggak ada masalah. Berarti bisa dong. Nggak, cuma masalahnya begini. Kalau misalnya PGT-SR ya kan artinya memang ini pasti embrionya nggak mungkin kita balikin kan. Karena kan SR kan. Cuma memang masalahnya ini inget ya, ini hanya merepresent satu blastomer. Nah ini gimana nih? Ternyata ada apa istilahnya kelainan kromosom yang
ada di nomor tertentu yang sebenarnya tidak berefek terlampau besar pada perkembangan embrio. Paham nggak? Artinya nggak semudah itu kita bilang ya ada delesi di kromosom sekian, oh kalau gitu embrionya di discard aja, nggak bisa kayak gitu sekarang. Iya. Nah ini harus memang sama seseorang yang istrinya ahli lah dalam menganalisis PGT. Nggak ya masalahnya di kita nggak tahu ada nggak ahlinya, kayaknya belum ada deh. Kan di sini cuma ya ada ini, ada kelainan ini, kayaknya belum ada deh. Prof Damayanti yang anak Pak. Damayanti kan genetik counselor dia. Genetik counselor. Ya nggak tahu apa genetic counselor itu bisa menjawab masalah itu, nggak tahu ya. Di hati. Iya. Terasa ibunya kan, ibunya terus sehingga kita mendapatkan phenotype. Phenotype 1, 2, 3, 4 atau 5. Tadi apa sih dulu? Hah? Normal? Yang ketiga Yang pertama ibu normal, POC tidak normal. Yang kedua ibu normal, POC normal. Yang ketiga Kan pertama ibunya dan POC-nya normal. Yang kedua ibunya normal, POC nggak normal. Ketiga terbalik, POC-nya normal, ibunya yang nggak normal. Nomor 4, dua-duanya nggak normal. Iya kan? Nomor 5, kelainan struktur. Nah, langkah ketiga, based on that phenotype, rencanakan penanganannya apa? Misalnya tadi fenotip 1 misalnya, ibu normal, POC normal, artinya kan unexplained. Lakukan terapi empirik. Terapi empirik contohnya apa? Pemberian regimen metilprednisolon, aspirin, progesteron dengan folic acid, bahkan kalau perlu sekarang ditambah dengan low dose tirosin, ya, atau low dose HCQ, ya, pokoknya bom, ya. Dok, SCQ-nya diberikannya sebelum sampai dengan Pas sudah positif lah. kalau kita mau misalkan mau RT gitu dok, kita berikan dari situ boleh? Nah itu saya belum tahu kalau ini prakonsepsi ya. Iya, soalnya kan ada pasien yang relasi memang ada kelainan dan diberikan SCQ dok. Pertanyaannya dia mau ET nih, apakah saya hentikan? Nah dia pertanyaannya adalah kenapa dia dikasih HCQ? Memang karena ada kelainan apa tuh? Autoimun. Ya kalau ada kelainan autoimun jelas lah itu kan udah jelas ada kelainan. Ini kan kita bicara yang sifatnya empirik. Empirik artinya dia unexplained. Kalau ada kelainan jangan ragu, kasih aja. Oke. Ya, Hah? kasih dok. Ketiga tadi. Ya, yang ketiganya ini Plan terapinya. terapi sesuai phenotype. Terapinya.